Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi mixed method, penelitian metode campuran. Video ini saya upload dalam konteks untuk mengulas suatu tulisan yang dikirim oleh seorang mahasiswa di Google Classroom di kelas komen. Setelah sebelumnya saya meminta mereka, banyak di antara mereka, tapi satu di antaranya mengirim masalah dan latar belakang. Masalah dan latar belakang artinya masalah yang didasari oleh latar belakang, tetapi latar belakang itu saya minta ditulis menggunakan poinnya. Nah, saya menampilkan masalah yang ditulisnya itu di sini. Inilah masalah yang ditulis oleh mahasiswa angkatan 2018 yang didasari oleh latar belakang yang saya tidak tulis di sini. Ini saya pun menulis kembali kepadanya tentang revisi latar belakang itu. Revisi masalah. Ini revisi masalah saya atas masalahnya. Dia menulis apa kesulitan yang dihadapi siswa dalam penulisan pantun. Ini mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Riau. Masalah keduanya, bagaimana kemampuan siswa dalam penulisan pantun. Nah, atas dasar masalah yang dia tulis ini, saya revisi menjadi seperti ini. Apa kategori kemampuan menulis pantun siswa kelas 7 SMP Negeri X pada suatu SMP. Masalah kedua, apa kesulitan yang dihadapi siswa dalam penulisan pantun, yang disambung dengan logo siswa ini tadi. Nah, saya katakan kepada yang bersangkutan bahwa masalah kedua yang bersangkutan saya pindahkan jadi masalah pertama, cuma dengan kata kunci yang lebih operasional. Kata kunci ini bukan bagaimana, kalau karena ini terkesan nanti risetnya riset kualitatif, bagaimana kemampuan itu didapat. Kalau di sini adalah ini output daripada kemampuan menulis pantun itu sendiri. Maka saya ubah menjadi apa kategori kemampuan menulis pantun. Kategori itu lahir dari pensekoran yang dibuat berdasarkan indikator dan subindikator kemampuan menulis pantun. Pada kategori maksimum dia adalah sangat tinggi, turun lagi dia menjadi tinggi, turun lagi dia menjadi rendah, turun lagi dia menjadi sangat rendah kalau 4 kategori. Nah, jawaban atas pertanyaan itu nanti begitu. Kategori itu didapat dari hasil pensekoran berdasarkan rubrik pensekoran di bab 3. Kemudian kategorinya pun didapat dari kelompok-kelompok pensekoran itu. Nah, sekarang saya ubah ini apa kategori kemampuan menulis pantun dari masalahnya semula, kemampuan siswa dalam menulis pantun. Ini masalahnya semula. Ini kemampuan siswa. Bagaimana kemampuan siswa dalam menulis pantun. Nah, ini memang sering terjadi semacam ini pengalaman saya memfasilitasi mahasiswa menulis masalah. Masalah ini punya satu variabel. Variabelnya adalah kemampuan menulis pantun. Nah, kemampuan menulis pantun ini olehnya itu disisip dengan sampel. Ini yang saya sebut dengan variabel yang tercerai-berai akibat disisip oleh sampel. Kadang-kadang
tak terlihat, ya, kadang-kadang tak diketahui, ya, terlewatkan saja begitu. Padahal yang dah jelas menyisip kata siswa ini akibat variabel tadi terdiri atas 3 kata. Ini kemampuan menulis pantun. 3 kata disisip oleh siswa, kemampuan siswa. Ya. Kalau menulis pantun mungkin tersisip jadi menulis siswa, kemampuan menulis siswa, mungkin begitu, ya. Yang jelas tidak boleh variabel itu disisip oleh benda lain. Benda yang berpotensi untuk menyisip variabel adalah sampel. Nah, terkecuali untuk populasi yang 1 kata, misalnya inteligensi, 1 kata, maka tak mungkin disisip, ya. Dia berada di luar. Baik, ini masalah pertama, bertanya tentang kategori hal yang paling umum, ya, untuk kelas 7 yang saya yakin ini kelas 7 ini banyak, ya. Nah, kemudian yang bersangkutan bertanya, ya, bagaimana kemampuan siswa, bagaimana kemampuan, apa kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis pantun. Pertanyaan ini sebenarnya ada kalau ada data siswa itu sulit menulis pantun. Tanpa ada data itu tidak akan ada pertanyaan ini. Itu ya, secara eksplisit. Akan tetapi pertanyaan ini dibenarkan, ya, walaupun di awalnya tidak disajikan adanya kesulitan para siswa menulis pantun. Mengapa demikian? Karena apabila sampel ini besar, ya, dimungkinkan, ya, diyakini ada, ya, siswa yang tidak berskor tinggi, ya, untuk menulis pantun. Nah, siswa yang tak berskor tinggi itulah yang menjadi sasaran sumber data untuk menjawab pertanyaan ini, ya, yang saya sudah sederhanakan menjadi nomor 2 ini. Apa kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis pantun? Sekali lagi, ya, pertanyaan ini muncul semestinya ada data di latar belakang, ya, tentang kesulitan siswa. Tapi lagi-lagi pertanyaan ini terhadap sampel yang sangat besar, misalnya sampelnya 100-200 siswa, berpotensi adanya siswa yang mengalami kesulitan menulis pantun. Dari mana kita tahu dia sulit menulis pantun? Itu tercermin dari tes menulis itu. Ya, ketika tes menulisnya rendah, itu ya kata kuncinya dia sulit, ya, dia sulit menulis pantun. Jadi, nah, penelitian seperti ini, bermasalah seperti ini diyakini dapat didekati, dapat dilakukan melalui metode campuran, ya. Jadi sekali lagi, metode campuran yang cocok untuk menghandle masalah ini. Sebelum saya lanjutkan pada pembahasan metode campuran, saya suka juga menjelaskan di sini. Ini saya buat warna lain di nomor 2 ini sebagai alternatif pengganti pertanyaan warna merah. Apa itu? Faktor apa yang mempengaruhi penulisan pantun bagi siswa? Ya, lagi-lagi, ya, ini diyakini penulisan pantun itu, ya, dipengaruhi oleh sesuatu. Nah, kalau yang nomor terakhir ini, yang kedua itu, pertanyaan ini lebih umum dibandingkan pertanyaan kesulitan. Ya, tanpa ditemukan kemampuan menulis pantun yang rendah, pertanyaan nomor 2 ini dapat diteruskan untuk dijawab, ya, karena nak mencari faktor apa yang mempengaruhi penulisan, ya, yang skor yang tinggi pun dicari faktornya, apalagi skor yang terendah, ya. Nah, sekali lagi, kalau apa kesulitan yang dihadapi siswa, ya, maka
pertanyaan ini tak dapat tak dijawab kalau seluruh siswa memiliki kemampuan menulis pantun yang berkategori tinggi. Nah, kalau macam itu bagaimana? Apakah tidak dapat dilakukan penelitian? Apakah batal penelitian? Tidak. Ya, pertanyaan diubah menjadi faktor apa yang mempengaruhi. Umpamanya semua tinggi, ya, semua tinggi. Walaupun saya katakan tadi pelajaran menulis pantun, ya, itu diyakini. Jangankan 100 orang, hadapkan 10 orang, mungkin 1 orang tak bisa menulis, ya. Tak bisa menulis. Nah, tapi sekali lagi, nomor 2 itu apabila tidak ada mereka yang rendah, artinya semua tinggi, maka pertanyaan nomor 2 tidak berlaku, maka diganti dengan pertanyaan nomor 2 alternatif. Boleh begitu? Sangat diperbolehkan, ya, karena semua pertanyaan-pertanyaan kualitatif itu, semua pertanyaan kualitatif, ya, semakin banyak dia bergeser dengan rencana semula, maksudnya rencana ini bergeser dari proposal yang diseminarkan, itu semakin bagus, ya. Ya. Kadang-kadang mahasiswa kaku juga, mentang-mentang dah seminar tak boleh berubah. Tidak, ya. Berubah. Semakin banyak perubahan untuk proposal kualitatif, semakin bagus, ya. Mungkin perubahan penambahan, mungkin perubahan pengurangan, mungkin penggantian. Tak tertutup kemungkinan penggantian. Nah, 2 masalah ini dapat di-cover, ini ya, masalah yang sudah diperbaiki ini dapat di-cover dengan judul ini, ya, kemampuan dan kesulitan menulis pantun bagi siswa kelas 7 SMP Negeri X bla bla bla. Kalau memang di lapangan dia meneliti tentang kesulitan menulis pantun, adanya siswa yang berskor rendah, maka judulnya tetap begini. Tapi kalau tidak ada, ya, satu pun di antara 200 orang atau 100 orang itu yang mengalami kesulitan yang ditandai oleh tingginya skor kemampuan menulis, maka boleh bertanya ini, ya. Boleh bertanya ini, maka judulnya berubah menjadi boleh seperti ini atau yang semakna dengan ini. Nah, oleh karena itu, ya, memilih sebuah metode itu, ya, dasarnya dari keinginan peneliti, ya. Dasarnya dari keinginan apa yang menggerakkan si peneliti ini untuk berbuat, ya, dalam kerangka memandang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, ya. Apa yang ingin dia, yang tertanya-tanya bagi dia itu, ya. Apa yang dia tertanya-tanya. Nah, mahasiswa tadi bertanya ini. Nah, kalau ini ditanya, yang diedit begini, cocoknya mixed method. Saya katakan kalau macam ini mixed method. Nah, mixed method ini kita ni baru saja, ya, seiring dengan dunia juga baru mengenal mixed method 15 sampai 25 tahun belakangan ini, ya. Apalagi kita di prodi ini sangat baru, ya, asing gitu, ya. Saya baca sana sini buku yang ditulis oleh John Creswell dan Tasakori, ya, dalam sebuah buku yang berjudul Handbook, ya, Mixed Method. Nah, berupaya memahami ini untuk diperkenalkan kepada mahasiswa, mudah-mudahan dapat menulis Mixed Method. Buku panduan Universitas Riau itu sendiri, panduan EPKIP maksud saya, tidak disebut, ya, bahwa EPKIP itu merangsang kita, merangsang mahasiswa, memotivasi mahasiswa untuk menulis skripsi menggunakan mixed method, ya. Dalam kesempatan yang sangat sempit, saya pernah berkomunikasi secara tertulis dengan mereka, tentu dengan pucuk pimpinan, ya. Ada peluang, ya, kita menawarkan, mengajarkan mixed method kepada mahasiswa. Mudah-mudahan, ya, mereka kecantol, ya, dan kalau cantol punya tanggung jawablah kita untuk membimbing mereka. Nah, ini memang sudah saya jelaskan kepada mahasiswa baik secara lisan maupun dalam buku, ya, secara tertulis. Nah, saya katakan kepada yang bersangkutan, kalau macam ini pilihan kamu, nak, berarti kamu mixed method. Mau mixed method? Mau, Pak, katanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kata saya. Nah, karenanya, kalau mixed method, ya, saya akan coba fasilitasi, ya, terutama mahasiswa yang menulis ini dan mahasiswa lainnya,
Dan siapa sajalah yang berkepentingan dengan mixed method ini, dengan penelitian ini. Ini saya tulis ini mixed method, ya. Mixed method itu banyak sekali strateginya. Nah, satu di antara banyak strategi itu yang paling relatif mudah saya yakini adalah strategi explanatory sequential. Explanatory sequential, yakni bergerak dari pengumpulan data kuantitatif dan menganalisisnya seperti yang dikatakan nak dilakukan oleh mahasiswa tadi, ya, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis data kualitatif, ya, untuk menafsirkan, ya, untuk menjelaskan data kuant. Yang itu semua ditafsirkan di tahap interpretasi. Jadi tahap pertama kumpulkan data kuant dan analisisnya dalam jumlah yang relatif besar, kemudian kumpulkan data kualitatif untuk menjawab keberadaan ini. Kualitatif ini nanti secara kualitatif, ya, mungkin beberapa siswa yang dijadikan responden untuk itu sih diambil secara mendalam. Nah, penelitian ini, ya, secara KKNI, mixed method ini secara KKNI itu bisa salah-salah, ya, tetap berada pada tahap deskripsi. Deskripsi itu oleh pemerintah sebenarnya itu milik mereka yang menulis karya tulis jenjang D3, gitu, deskripsi. Jadi sedalam-dalamnya deskripsi dari sudut KKNI, levelnya ya deskripsi lah. Sedalam-dalamnya analisis tanpa aplikasi, tanpa inovasi, ya, tetap saja dia levelnya adalah level 1 atau level 2 KKNI, ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, oleh karena itu, ya, karena juga sudah memilih mixed method dengan strategi ini, sayang, ya, kalau nanti hanya sampai di level 1-2. Sebaiknya di level tambah lagi di level S1 itu sendiri, ya, level 1 itu sendiri. Apa level S1? Aplikasi. Di mana nak menerapkan aplikasi? Ya, di sini nanti. Ini memang sengaja saya buat daftar isinya, ya, karena di petunjuk fakultas tidak ada ini, ya, seiring dengan tidak adanya penelitian bermetode mixed method, bermetode campuran, ya. Maka saya menawarkan ini sudah saya upload juga pada video sebelumnya, ya. Beginilah satu batang tubuh bab 4 itu, ya, tetap hasil penelitian dan pembahasan 2 unit ini, ya, atas dasar judul babnya hasil dan pembahasan, hasil penelitian di sini dan pembahasan, ya. Hasil penelitian dan pembahasan, ya, hasil penelitian dan pembahasan. Begitu. Nah, masuk pada nanti data kuant. Kalau tadi mahasiswa saya menulis pantun, tentu di sini display tentang kemampuan menulis pantun, ya. Jadi berubah diketik ini, ya, data kuant ini jangan lagi ditulis deskripsi, tapi data kemampuan menulis pantun. Displaykan itu, ya, displaykan data itu, ya. Data kuant ini saya belah lagi di sini, saya unitnya 4111 data penelitian menulis pantun, ya. Sajikan penyajian data itu sebaiknya tabel distribusi frekuensi, dilengkapi lagi dengan, sebaiknya juga dilengkapi dengan histogram, ya, dilengkapi dengan OGIF, ya, itu. Nah, data tadi ini, hati-hati data tadi. Kesalahan sering terjadi, kadang-kadang, ya, dah tercetak skripsi itu baru nampak bahwa data yang disajikan itu ternyata data baku, ya. Itu salah lagi, ya. Karena data baku itu data sama dengan sudah dianalisis, sudah dibakukan, ya. Padahal ada tahap hendak menganalisis data.
Ya, ini dia tahap menganalisis data. Sebelum data dianalisis, data mentah tadi yang disajikan, ya, itu dilakukan dulu uji asumsi. Saya sebut dengan istilah uji asumsi, ya. Padahal asumsi itu sudah benar, mengapa diuji? Nah, inilah kelemahan bahasa, ya. Kelemahan kita tak dapat nak dicari kata-kata yang persis nak kita wakili apa sebenarnya kita mau, gitu ya. Ya, buat sementara saya katakan uji asumsi. Maknanya, ya, maknanya ketika saya hendak menganalisis ukuran statistik, misalnya uji T, uji ANOVA, ya, uji itu semua statistik parametrik, inferensial parametrik, ya, itu statistik itu minta syarat agar kalau komparasi dia minta syarat normalitas, minta syarat homogenitas, kalau korelasi dia minta syarat linier, gitu ya. Maka linier jangan diasumsikan linier, ya. Normal jangan diasumsikan normal. Uji asumsi itu, itulah bahasa tulis dengan istilah uji asumsi, ya. Ya, orang lain juga menggunakan istilah ini. Ya, kalau mau belak-belakan adalah uji normalitas, ya, uji homogenitas, ya, uji linearitas kalau memang korelasi. Ya, kalaupun harus diberi judul, saya suka memberi judul dengan uji normalitas. Maaf, uji asumsi. Nah, data yang disajikan secara data mentah tadi, ya, bukan dibakukan, diuji. Kalau ternyata normal, pakai statistik parametrik. Kalau tidak normal, gunakan statistik non parametrik, ya. ANOVA misalnya berganti menjadi Kruskal-Wallis misalnya, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ini diuji tanpa statistik inferensial? Uji statistik deskriptif sajalah, Pak. Mahasiswa pernah menawari saya macam itu. Ya, terlalu rumit, Pak. Ya, saya tak terlalu memahami juga. Saya deskriptif saja, Pak, ya, menggunakan prinsip rata-rata, menggunakan prinsip median, ya, prinsip apalagi modus, gitu ya. Boleh, Pak? Ya, kalau mau boleh saja, tapi jangan bermimpi untuk mixed method. Saya jawab macam itu, ya. Mixed method itu, ya, orang-orang yang sudah mengumpulkan data kuantitatif, ya, metode kuant itu, puncaknya metode kuant yang bagus itu adalah semua terpenuhi, ya. Validitas terpenuhi, reliabilitas terpenuhi, semua kesesuaian terpenuhi. Tapi tetap saja artinya juga menggunakan analisis statistik inferensial, tapi tetap saja diakui sebagai kelemahan, ya, karena hampir tidak dikenal anggota sampel itu. Banyak anggota sampel tapi mereka tak mengenalnya, ya. Karena mereka cuma tahu kita cuma meneliti kemampuan, ya, keterampilan. Tak akrab kita dengan anggota sampel. Tetaplah ada kelemahan, walaupun, ya, tujuan kuantitatif ini menguji hipotesis, ya, untuk menggugurkan atau untuk membenarkan atau untuk memperkuat, ya, teori-teori yang pernah ditemukan orang, gitu, ya. Tetapi sekali lagi tetap lemah pada posisi sudah dilakukan semaksimal mungkin. Ini sekali lagi tetap lemah penelitian kuantitatif pada posisi sudah melakukan seaduhai mungkin. Nah, kalau tidak dilakukan seaduhai mungkin, misalnya hanya menggunakan statistik deskriptif, ya pastilah lemah, ya, tanpa prediktif. Ya, kalau statistik deskriptif ini tak bisa diprediksi angka itu. Nah, kalau memang hanya menggunakan statistik deskriptif, ya lupakan non parametrik, lupakan mixed method, ya, lakukan kuantitatif saja. Tadi katanya mau meneliti mengapa, ya, mengapa sulit, ya, faktor apa yang sulit. Itu artinya diprediksi memang mereka itu memang benar-benar tidak tahu, ya. Bukan karena dari rata-rata, tidak, tapi karena dari statistik inferensial yang berfungsi untuk memprediksi
data dari populasi, dari sampel. Oke, sekali lagi ibarat ya, ini saya contoh aja. Ibarat statistik metode kuantitatif itu adalah level SMP. Ya. Statistik kualitatif itu level SMA. SMP tak puas kalau belum SMA. SMA pun tak puas kalau belum perguruan tinggi. Maka analogi saya adalah perguruan tinggi itu adalah mixed method. Ya, sekali lagi, kuantitatif adalah SMP, kuali adalah SMA, perguruan tinggi adalah mixed method. Anda mau mixed method, mau perguruan tinggi, tetapi ya itu tadi, tak selesai SMP-nya. Mana bisa mau masuk SMA kalau SMP tidak selesai? Apa tak selesai SMP? Ya, tak dapat ijazah SMP, tak dapat masuk SMA. Apa tak selesai kuantitatif yang maksimum? Di antaranya mengolah data hanya menggunakan statistik deskriptif. Oke? Ya. Nah, sekarang dah diajukanlah semua, Anda kumpulkan semua data ini, lakukan uji, Anda analisis, dapatlah nanti berapa orang yang berskor tinggi, ya, berapa orang yang berskor sangat rendah. Nah, yang berskor rendah atau sangat rendah itulah yang menjadi sasaran Anda untuk melakukan penelitian kualitatif. Ya, ini ditulis nanti data kual ini faktor penyebab kalau memang tadi menggunakan masalah faktor penyebab. Tapi kalau menggunakan masalah tadi dengan kata kunci adalah kesulitan. Nah, inilah ditulis sini ya, kesulitan, faktor kesulitan, ya. Kesulitan siswa belajar menulis pantun. Begitu jadinya di sini ya. Jangan lagi ditulis deskripsi data kual begitu. Tidak langsung ditulis variabelnya. Kesulitan ya menulis pantun bagi siswa. Nah, kesulitan itu dijawab berdasarkan teori-teori. Kalau siswa sulit belajar menulis pantun apa ya secara teori? Ya, guru menjadi satu sasaran, guru menjadi satu sumber yang hendak kita selidiki ya. Guru mempunyai perangkat lain, misalnya buku pelajaran tentang pantun. Buku juga menjadi sumber data yang harus diteliti. Tengok buku BSE itu, bahasa buku sekolah elektronik gitu ya. Buku sekolah elektronik bahasa Indonesia kelas 7. Tengok itu pelajaran tulis pantunnya bagaimana itu ya. Adakah ada latihan? Apakah sekedar di sana ada teori saja? Atau apakah benar teorinya? Jangan-jangan salah ya. Kalau salah, mereka yang manut dengan buku tanpa memiliki daya kritis untuk melihat kesalahan ya. Biasanya siswa ini jarang memiliki kritis yang membaca buku. Guru pun kadang-kadang tidak kritis, kadang-kadang, tapi ada juga lah yang guru yang kritis ya. Nah, apakah karena salah buku? Apakah diperkuatkan lagi oleh salah guru, sikap guru? Ya, mungkin salah metode, mungkin salah teknik, salah apa, semua gitu ya. Nah, di antara yang kita ragukan tadi untuk mencapai bukan sekedar di level deskripsi, ya, tapi level aplikasi, maka kita dapat masukkan faktor penyebab itu dengan pembuktian aplikasi. Misal, banyak dosen prodi bahasa dan sastra seluruh Indonesia ini, misalnya ada satu saja atau beberapa orang dosen yang menghasilkan buku, menghasilkan bahan ajar khusus mengajar pantun pada anak SMP. Bahan ajar itulah yang dapat Anda pakai gitu ya, untuk menjelaskan bahwa bahan ajar ini bagus. Tapi tak cukup saja begitu, buktikan dengan pelaksanaannya, lakukan lagi aplikasi ya. Jadi Anda berhadapan dengan murid yang rendah tadi itu, ajar dia dalam kelompok mereka menggunakan buku.
buku siapa atau LKPD siapa. Mungkin dia menulis LKPD saja dalam bentuk yang kecil, dalam bentuk yang sedikit, mungkin cuma 10 sampai 15 halaman ya. Di sana tentu ada RPP, ada media. Anda melaksanakannya ya, untuk memperkuat setelah dilaksanakan itu. Paling tidak tengok itu sikap siswa, interaksi siswa ketika belajar ya. Kalau kesungguhannya, motivasi yang tinggi dengan menggunakan buku yang relatif komunikatif dengan dia ya, kita tidak dapat mengatakan itu penyebabnya ya. Jadi Anda di dalam 4123 itu menjelaskan how to use ya, bagaimana cara menggunakan buku itu dalam proses pembelajaran. Tunjukkan. Nah, hasil itu, sebab-sebab itu juga akan dilihat oleh siapa saja yang berkemungkinan juga akan menggunakan buku itu. Nah, dengan cara itu bahwa Anda juga sudah menepati janji, Anda sudah mencapai level minimum ya sebagai mahasiswa S1 aplikasi itu ya. Level minimum itu bagi mahasiswa S1 mengacu kepada KKNI. Tetapi kalau Anda juga merasa tak puas dengan label minimum itu, Anda boleh membuat lompatan kan gitu, supaya penelitian Anda itu berasa penelitian S2, yakni inovasi. Apa maksudnya? Di 4124 itu Anda mengembangkan LKPD. Anda kembangkan LKPD ya, lembar kerja siswa peserta didik itu yang berisi materi kemampuan menulis pantun tadi. Kembangkan, tentu mengikuti penelitian pengembangan jadinya ya. Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau ini ada itu ya, ada R&D ya di situ ya. Gunakan itu, ikuti prinsip-prinsip secara objektif dan sistematis untuk melakukan R&D, tetapi hanya mengembangkan LKPD. Kalau lebih besar bisa saja bahan ajar ya. Kembangkan itu dengan menggunakan prosedur tertentu, misalnya menggunakan konsep ADI ya, divalidasi apa yang semua ya. Jadi bukan sekedar Anda mengatakan bahwa pengembangan, tapi buktikan awal Anda mengembangkan. Anda menuding bahwa BSI itu diantaranya menjadi sebab anak ini tidak tidak mampu menulis pantun. Nah, ikuti ini. Jadi di dalam mix ini ada riset aplikasi. Kalau mau melompat pada S2 ada juga riset inovasi ya. Masya Allah ya. Nah, apakah ini tak terlalu berat? Ya, kalau dihitung berat ya berat. Tapi ini semuanya dapat dilakukan ya. According my full opinion, I think it is dapat dilakukan ya. Dapat dilakukan. Walaupun saya sampai saat ini belum pernah melihat ini ya. Belum pernah melihat ya. Dalam suatu kegiatan kehidupannya saya pernah melakukan ini ya. Saya pernah melakukan yang seperti yang saya katakan ini ya. Nah, dah habis segalanya, terjawablah faktor penyebab siswa itu tidak mampu menulis ya, untuk masalah 2 itu diinterpretasikan ya, dijawab, diinterpretasi. Ini dikumpulkan balik, ini diinterpretasi. Oh, kalau begitu ya, pantasan ini datanya rendah karena ini ya. Pantasan karena ini, pantasan karena tidak begini, dan seterusnya ya. Nah, interpretasi yang macam itu namanya ya, namanya kita melakukan pencampuran, mixing ya. Mixnya itu di tingkat interpretasi selaras dengan strategi explanatory sekuensial yang dipilih ya. Kalau strategi lain lagi nanti. Ini saya batasi dulu pada explanatory sekuensial. Maka
tahap interpretasi data mana? Data kuan ini diinterpretasi, setelah dianalisis, jangan diinterpretasi di sini, tapi menginterpretasi di sini, menunggu data kual. Yang tadi kata kuncinya faktor apa atau kesulitannya. Nah, yang selaras dengan strategi ini interpretasi itu adalah mixing, ya, tahap pencampuran. Tahap pencampuran yang selaras adalah connecting, menghubungkan. Jadi bukan mengintegrasi di sini, bukan, ya. Bukan, saya memilih menghubungkan, bukan pula menancapkan. Nah, dah semua itu dibuat, tentu ini semua sebagai kualitatif, kesahihan harus terpenuhi semua, ya, validitas apa semua terpenuhi, walaupun tidak ada butir menyebut macam itu, tetapi secara hakikatnya harus sahih gitu. Barulah bagian kedua 42 pembahasan. Ya, hati-hati, pembahasan di sini adalah membahas hasil interpretasi. Ya, bahas mengapa jadinya interpretasi begitu. Ya, kalau di sini interpretasi penuh dengan data lapangan, ya, data memang data empiris, tetapi ketika membahas, discuss, oleh di luar itu berdasarkan hasil lapangan di sini kita menduga lagi. Dugaan pertama, diskusikan mengapa 413 itu begitu. Ya, mengapa? Ya, mungkin karena sifat sampelnya, mungkin karena sifat sumber datanya, respondennya, ya, mungkin karena macam-macam itu dibahas. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan yang terkait dengan penelitian relevan yang sudah memang wajib kita tulis di bab 2 menurut acuan FK Undri, ya. Penelitian relevan itu diletakkan di bab 2, ya, setelah metode, setelah teori, ya, setelah hipotesis, kalau ada hipotesis, ya. Nah, saya tambah dulu di sini, ya, tambah di sini. Di analisis data ini sesungguhnya dianalisis karena untuk menjawab hipotesis penelitian kuantitatif, ya. Jadi kalau ada kata hipotesis di sini, itu maknanya adalah untuk untuk meniadakan suatu kebenaran itu tanpa diuji, ya. Misalnya saya menganggap benar bahwa data ini normal. Nah, saya tak yakin, saya harus buktikan bahwa data itu normal dengan uji normalitas. Itu muncul di sini. Tapi di sini saya berhipotesis juga. Kan ada hipotesis penelitian, ya. Misalnya kategori kemampuan menulis pantun, kemampuan berkategori rendah, paling tinggi cuma sekian. Itu hipotesis penelitian. Nanti dibuat hipotesis statistik. H0, ya. H0, ya, sama dengan, ya, nilai pembanding, ya, nilai rata-rata sama dengan nilai pembanding. HI, nilai rata-rata tidak sama dengan nilai pembanding. Nah, itulah nanti yang menyemarakkan, ya, analisis data itu. Oke, mudah-mudahan penjelasan yang agak panjang ini dapat dipahami terutama oleh mahasiswa saya yang sudah pernah mengirimkan ini di Google Classroom, ya. Nah, kalau Anda kurang pas, kurang tahu, Anda dapat lagi tulis di komen ini, langsung bertanya, ya. Bertanya untuk kawan sebaiknya ditulis di Google, di YouTube ini, ya. Kalau Anda terasa pribadi, Anda dapat tulis lagi di Google Classroom, khususnya di privat komen. Silakan tanya, ya, termasuk hal-hal yang belum saya jelaskan. Boleh kelanjutannya bagaimana, sebelumnya bagaimana, atau yang sudah saya jelaskan ini, ya, Anda dapat mengajukan pertanyaan. Untuk yang lainnya silakan, tak tertutup kemungkinan untuk bertanya. Apalagi untuk para ahli tentang penelitian ini, terutama tentang mixed method ini, saya sangat suka kalau ada bantahan, ya. Kalau saya silap, saya suka saya dikritisi, ya, saya suka. Tulislah di kolom komentar
untuk teman sejawat, khususnya yang menekuni ya, statistik, penelitian, khususnya penelitian bermetode campuran. Ya. Terlebih kurang saya mohon maaf, ya, maaf yang sebesar-besar maaf kalau ada kesalahan. Nah, akhirnya wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.